sebagai kesatuan marinir juga akan kita berikan yang sama. Kemudian yang berikutnya setelah itu kita akan segera mencari tanah yang aman untuk dibangun rumah-rumah baru sebanyak 34 unit rumah. Saya cenderungnya bangunnya 40 karena kebiasaan saya bangunnya 40 bukan 34. Nanti dibangun yang desainnya atau konstruksinya disesuaikan dengan daerah pegunungan. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi untuk itu, untuk keluarga korban yang masih ada, untuk tenang aja, pemerintah provinsi menyiapkan berbagai fasilitas yang akan segera direalisasi. Pak, untuk tempatnya sendiri sudah ada belum, Pak Kang Deddy? Ya nanti kita bicara dengan camat, dengan kepala desa, dengan bupati, di titik mana yang kita mungkinkan membangun rumah untuk warga. Yang aman loh, nggak boleh lagi di areal perbukitan, nggak boleh lagi di areal dengan bukit dengan kemiringan yang sangat curam, nggak boleh. Berarti lahan ini nanti akan difokuskan menjadi kita apa? akan dihutankan. Akan dihijaukan, nanti tanaman vegetasi di sini dan tanaman bambu. Karena di sini bambu cukup kuat untuk menjaga kestabilan tanah. Pak, terkait dengan ini kan tempatnya memang katanya dulu ini salah satu penghasil sayur. Apakah ada opsi Pak untuk tambahan pekerjaan warga? Opsinya adalah untuk daerah yang ini tanahnya milik perhutani, kami akan menghutankan. Tetapi proses menghutankannya tidak akan mengganggu penghasilan warga. Jadi warga penggarap hutannya itu nanti dikasih pohon yang harus ditanam. 1 bambu, 2 tanaman hutan, ketiga tanaman kebun, ya kan, tanaman buah. Selama proses tanaman itu tumbuh kurang lebih 4 tahun mereka sampai kokoh, mereka mendapat upah harian sebagai pekerja. Biasanya upah hariannya standar di kita, di daerah yang dekat kampung itu 50.000. Kalau sangat jauh dari kampung, misalnya sampai ke puncak gunung harus jalan, dia nanamnya itu bisa sampai 100.000 per hari. Nanti tergantung wilayah. Bapak, kalau misalnya warga yang ada di sini yang rumahnya tidak terdampak, tapi kan ikut mengungsi juga, itu dapat santunan juga, terus nanti bagaimana ke depan? Kemarin yang rewas gitu kan, atau yang terkejut karena faktor bencana ini, kami sudah memberikan uang 1 juta untuk mereka kembali. Nah, kalau mereka masih hari ini masih numpuk, sesungguhnya daerah-daerah yang tidak rawan, saya sudah cek ke kepala desanya, tapi memang senang numpuk. Kan gitu loh. Kita sudah ngasih ongkos loh. 134 kepala keluarga yang kemarin tinggal di kantor desa, kita sudah memberikan uang 1 juta untuk kembali ke rumah. Kan mereka bukan wilayah yang terdampak bencana. Berarti ini sudah dipastikan kalau misalnya yang di belakang ini zonanya aman begitu, Pak? Ya kalau yang sebelah sana aman. Yang sebelah sana aman. Ya kalau daerah yang tidak aman sementara di sini, dan ada 1 desa lagi yang kita identifikasi sebagai daerah tidak aman. Nah itu yang desa itu akan kita minta bareng nanti Pak Kapolres untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk sementara waktu pindah dulu, dibanding nanti mereka cemas ketika tidur, ada hujan, ada petir keluar rumah, ada hujan, ada petir keluar rumah, kan kemudian itu juga berbahaya. Selain itu juga kita hari ini harus menyampaikan, kan ada 2 anggota Babin Kaptibmas dan Polres Cimahi ya, Polres Cimahi sama Bandung Barat itu kan gabung satu Polres. Itu juga bagian yang kami sudah bertemu dengan keluarganya. Kami juga sudah menyampaikan ucapan duka dan termasuk anak-anaknya menjadi anak asuh saya sampai kuliah. Karena saya itu termasuk dekat dengan Babin Kaptibmas di mana-mana. Jadi ketika dengar saya temuin. Nah ini juga bagian dari korban bencana. Cuman mereka yang berdua ini adalah bencananya adalah kecelakaan menuju tempat bencana. Baik, Pak, tapi kalau keseluruhan Pak di wilayah Jawa Barat, apakah sudah ada potensi pengecekan lokasi rawan bencana, Pak? Dari sisi mitigasi kita sudah hafal titik-titik yang akan rawan. Makanya kan saya terus-terusan memberitahukan kepada para kepala desa, kepada para camat, kepada bupati wali kota. Tetapi seringkali kan di kita paham culture masyarakat. Kalau belum kejadian tidak pernah menyadari. Satu contoh kasus yang di Desa Arjasari Kabupaten Bandung. Itu kan sudah ada peringatan. Tetapi tidak diikuti peringatannya, diabaikan. Dia tetap tinggal di situ dan akhirnya kan kalau nggak salah 2 orang tidak bisa ditemukan. Baik, siap. Oke, terima kasih Kang. Kang, boleh wawancara khusus 2 menit aja Pak? Apa Sama tuh? Tim Dewan. Terkait dengan ini aja Pak, peninjauan ini. Pak, ini bagaimana Pak peninjauan di hari keempat ini? Ya ini kan supporting saya pada petugas lapangan. Kan yang bekerja itu kan mereka tuh. Yang operator alat berat, mereka yang relawan-relawan petugas di lapangan, teman-teman anggota TNI, anggota Polri yang kotor-kotoran, mereka yang bekerja dalam setiap waktu.
Dan mereka itu kan seneng kalau ditinjau, kalau dilihat, dibawain makanan. Orang yang kerja kan, kemudian dibekelin, itu kan seneng. Untuk itu, ini adalah bagian spirit yang diberikan oleh saya pada para petugas di lapangan yang sampai hari ini mau terus bekerja. Kang Deddy, ini kan Kang Deddy hari pertama sudah datang, Ya. lalu hari keempat datang lagi. Ini apa yang membuat Kang Deddy ini datang terus menerus? Biar masalahnya cepat kelar, termasuk misalnya modifikasi cuaca. Akan kita 2 hari modifikasi untuk di atasnya agar tidak hujan kan. Ternyata ketika tidak dimodifikasi hujan. Akhirnya besok ya kita modifikasi lagi. Itu kan bagian saya memahami. Setelah itu juga saya ingin melihat daerah-daerah mana lagi yang berpotensi. Sehingga saya bisa mengambil keputusan-keputusan untuk mencegah tidak terjadi di tempat lain. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa. Atur nuhun. Tidak baik. Sehat. Jalan ke sini Pak. Atas. Ya ke atas. Ya ke sini. Sini deh. Makasih. Izin dipoto. Ah ya ya ya. Mundur itu. Pak. Bapak semangat Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Air Pak, Cirebon. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih. Ke sini ya. Sini. Jalan Pak, adanya Kemana? Ini. Ya. Berarti Pak. Ya, Pak. Di sini tuh yang 350 di mana? Areal sini yang perhutan itu. Petak 35. Petak 35. Jadi kebun. Oh enggak Pak, enggak. Semua Aman jadi kebun. Enggak. Enggak ada. Oh, enggak. Aman. Enggak ada yang jadi kebun. Tadi wartawan bilang jadi kebun. Enggak. Enggak ada tanah perhutani yang alih fungsinya. Enggak ada. Nanti kita tinggal tanamin yang Pak lagi. Iya, yang Bapak yang mana mau ditanemin? Yang semua Pak dari atas sampai bawah. Oke, ya kalau sayur kebun sayur berarti kan tanah warga. Iya Pak. Kita ajak untuk ditanami juga. Oh iya. Jadi gini, walaupun kebun sayur harusnya ada tanaman vegetasinya. Siap. Agar ada penahannya. Kalau ini kan blong. Iya. Kan gitu. Harusnya kan ada tanaman vegetasi. Ayo. Saya juga nembur. Bapak yang dipoto lah kan Bapak. Pak. Jadi ini kan dia. Ayo iya. Ya. Tadi udah. Pak di sini. Pak, assalamualaikum. Di sini Pak. Kita di IKM ingin mengambil dokumentasi sekarang Pak. Ayo. Lapor Pak. Izin Pak. Mau dokumentasi aja Pak. Ya Pak. Izin Pak. Izin. Pak, izin Pak dibuka Pak. Pak dari coba Pak, atuh keheula, abdi hoyong selfie heula sareng Bapak. Pak, atuh pas kebab. Dibuka jalur, dibuka jalannya, dibuka. Agak licin Pak. Non ya. Non semuanya. Dibuka, jalurnya dibuka. Aman.